dengan ini Pak Adi. Oke. Tujuan pembelajarannya apa Pak Adi besok? Oke, untuk besok kebetulan saya mengajar mapel IPA. Saya besok masuk ke materi kerapatan zat. Jadi untuk tujuannya saya ingin mengetahui bagaimana peserta didik untuk menentukan kerapatan dari masing-masing cairan yang akan saya praktekkan. Oke. Berarti besok medianya pakai cairan gitu ya Pak Ya, Adi? ada cairan dan juga ada perlengkapan yang lainnya. Oke. Untuk area pengembangannya sendiri yang akan dicapai oleh Pak Adi itu apa? Untuk area pengembangan, paling saya akan menekankan untuk pembelajaran secara berdiferensiasi. Ya. Kemudian untuk KSE juga saya akan tekankan karena untuk membangun motivasi anak. Iya. Untuk yang diferensiasinya jangan menggunakan apa Pak? Untuk diferensiasi seperti biasa, paling saya hanya menggunakan diferensiasi proses sama diferensiasi konten. Paling hanya dua itu saja. Ya. Selanjutnya adalah strategi yang sudah Pak Adi siapkan untuk besok observasi. Untuk mendukung pembelajaran, saya menyiapkan LKPD, kemudian saya menyiapkan alat dan bahan yang mendukung untuk praktek, kemudian juga menyiapkan lembar penilaian untuk menilai kemampuan setiap peserta didik. Oke. Tentu saja ditambah media ya Pak? Ya, tetap ada media yang mendukung. Ya. Untuk metodenya? Untuk metodenya saya akan menggunakan metode secara kooperatif ya, pembelajaran kooperatif Ya. untuk membangkitkan kerjasama antara satu anggota dengan anggota yang lain. Oke, berarti nanti ada gotong royong di situ ya Pak? Dan sikap gotong royong. Iya. Oke. Kemudian besok ada di kelas berapa Pak Adi? Untuk besok kebetulan di kelas 7D jam 1-2. Iya. Untuk jumlah siswanya berapa Pak? Kalau masuk semua sekitar 34. Oke. Terima kasih Pak Adi. Semoga besok berjalan lancar. Oke, terima kasih, Bu observasinya. Dina. Terima kasih atas waktunya. Saya tunggu kehadirannya di kelas Ya. 7D. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, ya, biar kalian diberikan kelancaran, kemudahan dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Itu ya. Tadi minta tolong ketua kelas disiapkan dulu. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Selamat pagi Pak Guru. Nah, selamat pagi anak-anak. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Yang senang tunjuk jari. Yang biasa saja tunjuk jari. Naura, yang sedih? Yang sedang galau ada nggak? Nggak ada. Ya, hampir semuanya senang semuanya. Oke, Pak di absen dulu ya. Untuk kehadirannya. Nanti yang Pak dipanggil silakan kalian jawab gini. Kalian tahu kartun Avatar? Yang buta, ada panahnya gitu. Ada berapa elemen di kartun itu? Elemen air, api, udara, sama tanah. Ada empat apa? Air, udara, api, tanah. Silakan nanti kalian bebas pilih salah satu. Misalnya Pak dipanggil Ilham, jawabnya sangat wajib tapi api. Ya, asat, tanah, terserah kalian. Ya, yang penting milih dari empat itu. Bisa pilih air, api, tanah atau udara. Sesuai dengan mungkin jati diri kalian. Oh, saya lebih cocok ke api, ya, karena sering emosi misalnya. Gitu, ya, terserah kalian. Paham ya? Oke. Ahmad Aditya. Api. Oke. Ahmad Kadik. Api. Api juga. Oke. Aldan. Tidak berangkat? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Arsyad, air, Arum, api, Seril, air, Eva, udara, Padlina, air. Yang tidak berangkat ada 3 ya, Maya,
kemudian badan, satu lagi hidung. Oke. Yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh ya. Yang tidak ada keterangan jangan ditiru ya. Misalkan kalian tidak berangkat ya harus bikin apa? Surat izin. Paham ya anak-anak? Paham. Oke. Silakan disiapkan buku pembelajarannya, buku paket, buku pendamping dan juga buku tulis. Kita akan majukan materi. Oke, untuk alur tujuan pembelajarannya pada hari ini ya kalian nanti akan disuruh untuk berdiskusi secara berkelompok ya. Setelah itu nanti kalian akan mencoba mempraktekkan ya bagaimana cara mencampur semua zat yang sudah Pak disediakan ya. Setelah itu nanti terakhir kalian Pak disuruh perwakilan dari kelompok kalian untuk maju presentasi ya, paham ya? Dan terakhir nanti akan dilakukan penilaian secara individu melalui lembar asesmen formatif. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, sudah disiapkan semua? Bisa. Sebelum tadi menyampaikan materi pada pagi hari ini, silakan sekalian amati dulu video yang Pak ditayangkan di televisi ya. Ini sebagai bentuk tes awal atau asesmen diagnostik ya. Nanti akan kita ditanya, silakan yang ingin berpendapat bisa menyampaikan pendapat. Oke. Ada dua gambar, silakan diamati dulu. Gambar pertama sama gambar kedua. Sudah? Perlu Pak diputar ulang? Sudah cukup ya? Ada yang ingin menyampaikan pendapat kalian apa yang dilakukan oleh si anak pada gambar pertama dan juga apa yang terjadi pada gambar yang kedua? Yuk, silakan. Menurut pemahaman kalian itu tentang apa itu? Si anak sedang apa itu? Tunjuk jari. Salah nggak apa-apa, nanti Pak tunjukkan. Pak, saya mau menyampaikan apa yang dilakukan si anak ini dan apa yang terjadi dengan ini gambar apa ini? Daun. Nah, tadi yang anak itu melempar apa? Nah, bisa nggak membedakan konsep antara batu sama daun ketika berada di air? Itu sampaikan pendapatnya, Pak. Batu ketika di, nah, ayo, salah nggak apa? Ayo. Beda mau coba? Ayo, Wawir. Batu. Hal yang agak keras sedikit. Jika batu dilempar tenggelam sampai daun. Ketika batu dilempar ke dalam apa tuh? Air, maka akan sedangkan yang gambar kedua, ketika ada daun yang jatuh ke air, dia akan apa? Mengapung, ya, mengapung atau mengapung, ya. Jadi antara batu sama daun, kira-kira ketika berada di dalam air memiliki sifat yang sama atau berbeda? Ya, yang batu karena dia mungkin ukurannya lebih besar ataupun lebih berat, dia akan apa? Tenggelam. Sedangkan kalau daun karena dia lebih apa? Ringan, ya, maka dia akan terapung. Ya, paham ya? Nah, ini akan berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai benda yang tenggelam, terapung, dan juga yang ada di tengah-tengah apa? Melayang, ya. Tenggelam, terapung sama apa? Melayang. Oke. Nah, materinya yaitu mengenai kerampatan zat. Silakan bisa dibuka buku paket, ya. Yang bawa buku paket itu ada di halaman 68, ya, 68. Kemudian yang punya buku pendamping halaman 25. Oke, biar kalian tahu semangat kita es briefing dulu ya. Tadi kok kayaknya sedikit loyo ya. Kita lakukan es briefing ya. Es briefingnya menggunakan gerakan anggota tubuh kalian ya. Ini sangat mudah. Punya jari? Ya. Mana jari kalian? Ini ya. Oke. Bisa nggak kalian membuat angka menggunakan jari? Misalnya angka 1
Gimana? Membuat angka 1 pakai jari. Apakah gini atau gini? Ini. Oke. Angka 2? Ini ya. 3? Nah, kalau 4? Mudah apa sulit? Mudah. Sekarang yang akan menantang. Semuanya berdiri. Sama ya, ceritanya buatlah angka ya, tapi menggunakan anggota tubuh kalian, kepala sama badan. Misalnya 1. Gimana kalau 1? Pakai kepala sama anggota tubuh kalian. Gimana? Ini ya. Kalau 2? Nah. Terus kalau 3 gimana? Nah, ya, bisa ya? Oke, kita mulai ya. Buatlah angka 5. Nah, buat angka 7. Miring dulu, baru ke bawah. Angka 2. Oke, 2. 3. Terus 8. Ya, 8. Oke. Terakhir angka 4. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kita akan mempelajari materi mengenai apa? Kerapatan. Nah, tujuannya itu ada 2. Yang pertama diharapkan nanti kalian dapat menyelidiki ya kerapatan cairan yang berbeda melalui eksperimen atau percobaan. Ya, oke. Yang kedua, nanti kalian diharapkan mampu menghitung dan menentukan massa jenis dari zat. Ya, oke. Nanti kita pelajari bersama. Ya, untuk tujuan pembelajaran sudah paham belum? Yang kedua ya, yang pertama memahami menyelidiki kerapatan cairan yang berbeda melalui apa? Eksperimen. Yang kedua, nanti menghitung dan menentukan massa jenis dari zat. Kemudian berikutnya, nah ini cara menghitung ya, cara menghitung dari massa jenis benda ya. Rumusnya ini yang seperti huruf P dibaca apa? Rho atau massa jenis. Satuannya apa? Per centimeter kubik. Oke, betul. Kemudian rho sama dengan M. M-nya itu apa? Atau satuannya adalah gram. Ya. Tanda apa nih? Ya, dibagi V. Apa itu V? Satuannya apa? Sentimeter kubik. Ya, itu nanti akan kita pelajari. Nah, dari massa jenis benda itu nanti kita dapat menentukan mana saja yang benda melaku, ya, atau benda melayang, atau benda tenggelam. Nah, ciri dari benda mengagum, ya, itu massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air, ya. Kemudian yang benda melayang itu massa jenis benda itu sama, ya, massa jenis benda sama dengan massa jenis air sehingga menyebabkan benda itu dapat melayang. Nah, bagaimana yang tenggelam? Seperti apa tadi contohnya? Batu, betul. Massa jenis benda itu lebih besar, ya. Jadi batu itu massanya atau ukurannya lebih besar atau beratnya lebih banyak daripada air sehingga menyebabkan dia tenggelam, ya. Paham ya ini ya? Oke. Terus Pak Adi akan mengajari bagaimana cara menghitung. Misalkan ini ada contoh soal. Kita tolong dibacakan satu anak. Siapa mau baca soal saja dibacakan? Oke. Siapa? Adin? Ya Adin. Biasa Adin. Jika diketahui massa dari botol sebesar 10 gram volume itu sebesar 15 cm kubik, maka hitunglah A. Massa jenis batu tersebut. B. Tentukan ke air batu apakah lagi melayang atau tenggelam dengan massa jenis air 1 cm kubik. Tadi rumus menghitung massa jenis rumusnya adalah rho sama dengan apa? M dibagi V. Oke. Dari soal itu kita cari dulu yang diketahui. Apa saja yang diketahui? Yang pertama itu 30 gram itu massa siapa? Massa batu, ya, atau simbolnya apa? M. Ya. M batu.
Berapa itu? 30 gram. Oke. Yang kedua, diketahui apa lagi? Batu. Berapa? 15 cm. Oke. Sekarang yang ditanyakan, ya. Yang ditanya yang A apa itu? Massa jenis atau disimbolkan dengan apa itu? Rho atau P? Rho. Ya, Rho. Terus yang kedua yang ditanyakan adalah, nah, apakah nanti dia akan terapung? Terus apa lagi? Melayang, ya. Sama? Oke, kita hitung dulu yang pertama, ya. Jawab menggunakan rumus yang sama. Rho sama dengan M per I. Nah, sekarang tinggal kalian ganti angkanya. Massa batu berapa? 30, ya. Dibagi volumenya batu berapa? 15. Oke. Bisa langsung dulu ya. Dicoret 30 dibagi 16, satunya berapa? 2. Satuannya tadi adalah gram per centimeter kubik. Bisa belum cak ini? Bisa. Sekarang untuk pinjaman yang ini. Yang ini. Diketahui massa jenis air berapa itu? Massa jenis air berapa? 1 cm. Nah, sekarang kembali ke materi ini, ya. Rho batu, ya. Rho batu dengan rho air, ya. Kita isi dulu. Rho batu tadi punya berapa? 2, ya, 2 gram. 2. Rho air tadi berapa? 1. Nah, 2 dengan 1 itu apakah lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil? Tandanya berarti lebih besar. Nah, 2 lebih besar dari 1, sehingga benda itu akan dilihat. Siapa yang lebih besar nanti ya. Massa jenis benda lebih besar dengan massa jenis zat cair, maka benda itu akan nanti terjawab. Soal yang kedua, dia apa? Terapung, melayang atau tenggelam? Tenggelam. Paham? Oke. Nah, biar lebih paham, nanti dia akan melakukan diskusi kelompok dengan kalian, ya. Nah, dibagi kelompoknya, ya, sesuai dengan asesmen awal yang dulu sudah pernah kalian lakukan. Pernah ya dulu ya? Oke. Nanti kalian berkumpul ke kelompok. Sini kelompok 1, terus sana 2, sini berapa? 3, 4, 5, 6, 7, sini 4 sendiri. Yang sana kosong. Jelas? Berkumpul diskusi kelompoknya, pasti akan mengambil lembar diskusi kelompoknya. Silakan kalian ikuti petunjuk yang ada di depan ini, ya. Nanti intinya kalian campur semua larutan itu, ya, jadi satu, ya. Tapi urutannya ada di sebelah sini, ya. Terus ada jawaban yang harus kalian jawab. Dan nanti misalnya nggak cukup, kalian bisa tulis di lembar belakang sini. Paham belum? Oke. Nanti bagikan dulu. Diberi nama seperti biasa. Oke, perwakilan setiap anak maju ke depan untuk mengambil kualitas yang paling siap. 2 anak setiap kelompok 2 anak. Bisa kelompok?
Ada 4 cairan, ya. Yang kuning, minyak, oke. Yang hijau, ya sabun cuci piring, ya, jangan sebut merek. Oke. Terus yang biru, bukan spiritus, ini air biasa, cuma diberi pewarna, ya. Terakhir, yang agak ke oranye ini coklat, apa? Ya madu yang sudah difermentasi, ya. Silakan sambil dibuka bukunya sama HP kalian, ya. Di situ dapat share materi. Bagi yang suka menonton video, silakan buka videonya. Bagi yang suka membaca, silakan buka buku tadi halaman 68. Dan yang suka melihat gambar ada di HP juga. Silakan dibagi tugas, ya. Setiap anak harus memiliki peran masing-masing, ya. Ada yang membaca materi, nanti ada yang praktek, ada yang menjawab, dan nanti juga terakhir kalian akan disuruh untuk perwakilan kelompok untuk presentasi, ya, presentasi depan. Dan semua tidak ada yang berangkutas, fokus ke kelompoknya masing-masing. Nanti akan mengundi, ya, siapa nanti yang akan maju ke depan untuk melakukan presentasi. Di sini ada 7 kelompok, ya, silakan diperhatikan semuanya. Nanti yang maju misalkan kelompok 1, ya, kelompok 1 semuanya maju ke depan. Kelompok 5, ya, beri tepuk tangan dulu kelompok 5 semua. Semua maju. Maju semua, maju. Maju. Nanti menjawab soalnya ditulis di bawah. Diawali dengan perkenalan, salam, kemudian perkenalan. Terus di sini kami akan menyampaikan semua perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
tidak ada yang sendiri. Oke. Masanya 27, volumenya berapa? 2. Rho sama dengan massa per volume. 27 dibagi 9 berapa? 3. Betul apa salah? Betul. Buat kesimpulan bersama-sama ya. Setelah kalian melakukan percobaan ini ya, terbentuk berapa lapisan? 4. Lapisan paling bawah apa? Batu. Lapisan di atasnya madu apa? Ya, satu biji miring. Lapisan di atasnya lagi air. Paling atas apa? Nah, ya jadi terbentuk 4 lapisan ya. Oke, kemudian lapisan yang paling rapat itu dimiliki oleh cairan siapa? Madu. Kenapa kok madu? Coba dicari apa? Karena posisinya di paling bawah. Oke. Lapisan yang paling renggan siapa tuh, cari dulu. Putra? Minyak. Oke, alasannya siapa? Yuk, alasannya. Wilda. Ya, karena posisinya berada di paling atas. Oke, sudah paham belum mengenai pembelajaran tadi? Sudah ya. Oke, biar lebih paham, Pak Adi akan membagikan soal asesmen formatif ya. Ada 5 soal, silakan kerjakan langsung di kertas ini. Diberi nama ya. Pilihan ganda semua, nanti disilang salah satu ya. Terus perhitungannya kalau nggak cukup kerjakan di belakangnya. Jelas belum? Oke. Satu anak satu. Yuk kita bahas nomor 1. Siapa yang mau baca nomor 1? Eva. Yang nomor 1 jawabannya ya C. Rumusnya Rho sama dengan apa? M dibagi V. Oke. Nomor 2 siapa? Ya. Balik. Sedangkan dari volume dalam pemanasan jenis yaitu B. Ayo siapa B? B apa? Sentimeter B ya apa? B ya B. Nomor 3 B. Itu ada gambar telur, posisinya berada di tengah sehingga dikatakan apa? Melayang. Oke. Nomor 4 Firda. Yang paling rapat ditunjukkan oleh cairan yang mana? Madu. Posisinya berada di paling bawah. Oke. Terakhir nomor 5 Najwa. Berapa? 5. Bisa sambil tuliskan caranya? Oke, silakan maju. Kita lihat apakah betul jawabannya berapa tadi? 5 atau jawaban yang lain? Ayo sama yuk semua menghadap ke depan, dilihat jawaban soal nomor 5. Masanya berapa? Volumenya berapa? 2. Tanya Rho, rumusnya sama. M baru
10 dibagi 2 hasilnya berapa? Jawabannya yang mana ini? Oh, yang B ya. Ya, terima ya. Siapa yang mengoreksi betul semua? Yang betul semua, yang betul semua. Yang mengoreksi punya temannya betul semua. Oke. Yang betulnya cuma 4. Siapa? Betulnya cuma 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang betulnya cuma 3. Nah, 1, 2. Benarnya cuma 2. Ada enggak? Ada. Betulnya cuma 1. Ada. Betulnya 0 ada. Berarti hampir semuanya sudah tuntas. Sudah paham belum? Nah ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Sebelum Pak Adi dilalui, Pak Adi akan tanya dulu perasaan kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti? Ada yang punya alasannya kenapa kok senang? Siapa yang mau mencoba menyampaikan pendapatnya? Apa? Berdiri. Coba perhatikan semuanya, kita mau menyampaikan. Karena ada percobaan. Oke. Yang lainnya? Nggak ada? Oke. Cukup ya? Cukup. Untuk materi minggu depan, Adi akan menyampaikan materi mengenai suhu. Ya, silakan dibuka buku paket halaman 82. Ya, halaman 82. Nah, itu materi yang akan kita pelajari di pertemuan minggu depan. Mengenai apa tadi? Suhu. Nah, mengenai suhu. Oke. Sampai di sini ada yang ingin mau ditanyakan? Nah, sudah paham belum? Sudah ya. Oke. Setelah ini silakan jangan lupa airnya dibuang, buat disedokan, plastiknya dimasukkan ke tempat sampah. Ya. Sekian dari Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adi. Ya, selamat siang Bu Dina. Alhamdulillah kemarin saya sudah melaksanakan observasi di lapangan. Bagaimana perasaan Pak Adi setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Oke, terima kasih Dina. Alhamdulillah kemarin presentasi berjalan sesuai rencana, ya. Jadi semuanya sudah dilaksanakan. Tapi ada beberapa poin yang mungkin saya sedikit terlewatkan. Ya, apa saja? Yang pertama, di awal itu saya lupa tidak memberikan mindfulness untuk kesadaran diri anak. Jadi di awal sebelum masuk ke pembelajaran kan idealnya kita lakukan mindfulness dulu agar anak mungkin bisa konsentrasi atau melakukan siap untuk melakukan pembelajaran. Tapi saya lupa. Oh iya, sedikit saran waktu Oh ya, itu LKPD-nya malah tidak bisa guru Bu. Saking semangatnya lupa tidak terbawa. Oke, kalau menurut Bapak kemarin pada saat salah satu KSP itu terlewatkan, apakah itu ya pembelajarannya sesuai dengan rencana? Karena itu terlewatkan jadi kurang sesuai dengan rencana karena kan harus sudah tertulis di modul aja. Tapi karena itu terlewatkan artinya yang harusnya 100% malah jadi mungkin sekitar 80%. Ya 95 kita lewatkan. Tapi kan alhamdulillah anak-anak tetap fokus ya. Kemudian apa hambatannya tadi pada saat pembelajaran itu yang pemanasan itu menjadi hambatan yang berarti. Kalau bagi saya itu tetap tidak jadi hambatan ya, karena kan anak menjadi kurang fokus atau kurang konsentrasi dan mereka juga kurang kesiapannya dalam belajar. Oke, berarti besok lagi ini ya Pak, sambil diingat. Ya, paling nanti saya bikin catatannya sampai saya mengingat langkah-langkah urutan pembelajaran. Oke, saya mengangkat ya salah satu KSP yang itu untuk menyiapkan fokus dan konsentrasi anak. Kira-kira dari kompetensi itu diulang lagi apa? Fokusnya apa yang akan Pak Haji kembangkan dari fokus KSP bisa
fokus yang saya kembangkan mengenai sikap kesadaran diri anak ya, terhadap apa nanti yang materi yang saya ajarkan, kemudian bisa melakukan ketika kelompok mungkin dalam masalah tugas dan sebagainya. Salah satunya juga Ya, bersama ya, betul. sempat yang saya mengingatkan Pak Adi waktu assalamualaikum itu masih menggunakan tasnya itu Ini baru masuk langsung mengucapkan salam. Ya, dia anak mungkin sedikit kaget juga. ya saking semangatnya karena ada yang menemani gitu ya, ada yang menemani, akhirnya belum sempat meletakkan tas sudah langsung assalamualaikum, tapi tidak mengurangi esensi dari pembelajaran ini Pak. Apakah menurut Pak Haji satu lagi, apakah sesuai dengan tujuan pembelajarannya itu tercapai? Ya, sudah tercapai semua walaupun tadi melewatkan KC, tapi untuk tujuan materi pembelajaran mengenai kerapatan zat semuanya sudah tercapai. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, untuk harapan Pak Haji dari refleksi yang tadi Pak Haji sampaikan, itu untuk harapan kedepannya itu seperti apa? Oke, untuk harapan ke depan mungkin saya akan lebih rinci lagi dalam melakukan pembelajaran mengenai urutannya agar tidak ada yang terlewatkan, sehingga kan apa ya sebenarnya kebutuhan anak juga bisa terpenuhi semua. Kira-kira komitmen apa yang akan Pak Haji apa ya pegang ya komitmennya? Ya, mungkin saya akan belajar dengan sesama guru IPA mungkin ataupun rekan yang sudah CGP ya, mungkin untuk berbagi motivasi ataupun praktek hal. Oke. Nah, kira-kira mulai kapan Pak Haji akan melakukan? Untuk rencana paling mulai besok mungkin kalau bisa. Terima kasih. Jadi semoga apa yang tadi sudah Pak Haji sampaikan terkait dengan refleksi dari pembelajarannya Pak Haji, yaitu untuk besok juga